Ikutin perjalanan aku umroh yuk. Alhamdulillah aku hari ini akan berangkat umroh. Aku, suamiku, dan juga anakku yang masih umurnya 1 tahun 2 bulan. Dan ini bisa juga jadi rekomendasi buat teman-teman yang memang ada rencana mau umroh. Semoga videonya bisa membantu. Jadi aku minta jangan di skip videonya ya. Satu hal yang harus dipastikan, jangan lupa bawa obat-obatan yang memang sudah biasa bayi dan anak kalian itu pakai setiap hari. Jangan beli obat-obatan atau barang-barang yang baru ya. Jadi mereka itu benar-benar ngerasain nyaman dan gak ngerasain perubahan yang signifikan. Nah, kalau tadi teman-teman lihat, suami aku juga bawa stroller yang memang ukurannya udah cabin size. Baiklah teman-teman, sekarang kita harus siap-siap menempuh perjalanan kurang lebih 9-10 jam penerbangan. Alhamdulillah setelah 9-10 jam penerbangan, kita sampai juga mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Dan selama penerbangan, anakku benar-benar aman, nyaman tidurnya, dan benar-benar gak rewel sama sekali. Subhanallah. Kamu. Ini adalah kondisi pagi hari sekitar jam 6 pagi di sekitaran Masjid Nabawi. Dan setelah kita semua sarapan, anakku juga aku ajakin main biar kena matahari pagi. Dan ternyata banyak banget anak-anak kecil juga pada main barengan sama burung-burung. Dia bisa ngasih makan burung gitu. Pokoknya bener-bener luar biasa banget pemandangannya. Ya. Halo adek. Ada di sana kawan. Lucu banget mukanya. Coba jalan. Karena juga suasananya sejuk banget, kita tuh sambil nunggu waktu zuhur keliling di sekitaran Masjid Nabawi Gate 330. Satu hari ini aku benar-benar mengucap syukur banget, alhamdulillah wa syukurillah, karena anakku benar-benar gak rewel. Walaupun cuacanya kalau dibandingkan dengan Indonesia, terutama Jakarta, itu beda banget ya. Di sini bisa dibilang agak lebih panas sedikit gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bawa bayi atau bawa anak kecil, aku punya sedikit tips. Yang pertama adalah teman-teman gak boleh sampai lupa bawa botol air minum ya. Kalau misalkan air minumnya itu habis, teman-teman gak usah khawatir, karena sekitaran Masjid Nabawi itu banyak banget yang namanya air zam-zam gratis. Yang kedua, menurut aku ini yang paling krusial banget ya. Kalau memang kita mau ngajakin anak-anak keliling, itu pastikan perutnya itu udah kenyang dulu dan sarapannya itu benar-benar yang bergizi. Dan yang ketiga, supaya bayi atau anak kita itu nyaman ya, kita pakaikan pakaian mereka yang benar-benar nyaman dan sesuai dengan cuaca yang ada di saat itu. Aku pribadi nggak pernah lepas yang namanya bawa payung dan kipas angin portable. Dan yang paling penting, kita harus benar-benar berdoa sama Allah, diminta ketentraman dan kedamaian dan juga kelancaran beribadah. Waduh, ngejar burung. Dan alhamdulillah banget aku dapetin travel agent yang benar-benar family friendly. Jadi di hari pertama kita sampai di kota Madinah itu, karena memang sudah 9-10 jam lamanya kita itu di atas pesawat, aktivitas di hari pertama itu alhamdulillahnya nggak terlalu banyak dan padat. Setelah tadi pagi suami aku mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW, lalu siang dan sorenya itu kita free time. Jadi aktivitasnya itu kita banyakin dilakukan di Masjid Nabawi maupun di sekitaran Masjid Nabawi supaya gampang di saat kita mau sholat. Dan juga sekali lagi karena aku dapetin hotelnya itu deket banget sama Masjid Nabawi, jadi kalau misalkan makan siang tinggal balik ke hotel sebentar. Oke, alhamdulillah setelah makan siang kita mau menelusuri kios-kios yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Tadi di sebelah situ tokonya sedikit. Sini berang dari Hotel Mias. Tuh ada baju-baju tuh. Abaya. Aduh. Banyak jemaah Indonesia.
teman-teman yang memang belum sempat menukarkan uang rupiah ke uang real, di sini juga ternyata bisa bertransaksi menggunakan rupiah, tapi khusus pecahan yang 50.000 atau 100.000. Tapi kalau menurut aku ya, karena nanti pada saat kembaliannya itu bingung, penjual bingung, kita pun bingung, aku saranin memang teman-teman setidaknya menukarkan uang real ke rupiah dulu lah ya, walaupun nggak begitu banyak, it's okay. Untuk toko-toko yang ada di sekitaran Masjid Nabawi, menurut aku harganya juga relatif murah ya, nggak terlalu mahal. Dan aku juga surprise banget, ternyata mayoritas penjual ataupun penjaga tokonya itu bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung dan pengen muter-muter keliling toko di sekitaran Masjid Nabawi sendirian, menurut aku juga nggak ada masalah ya, dan nggak usah khawatir ataupun takut. Toko besar maupun kios kecil yang ada di sekitar Masjid Nabawi pada saat mau menjelang azan itu biasanya mereka tutup, dan kita juga memang harus siap-siap untuk sholat. Jadi teman-teman benar-benar harus lihat juga nih timingnya atau jam yang tepat kalau misalkan memang teman-teman pengen keliling-keliling di sekitar Masjid Nabawi. Itu nggak ada masalah, yang penting jangan pernah mepet waktunya sama waktu sholat. Ya, ini apa nih? Toko juga nih. Assalamualaikum. Kota Madinah sendiri adalah salah satu kota yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan hingga akhir zaman nanti, Allah menjadikan rasa rindu dan cinta di hati semua orang mukmin terhadap Madinah, dan mendorong kita semua untuk senantiasa mengunjunginya terus. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram, dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Lalu kota Madinah menjadi kota suci kedua setelah Mekah Al-Mukarramah. Jadi kalau teman-teman nanti pada saat umroh dan sempat mampir ke kota Madinah, aku saranin juga jangan lupa berbelanja di kota Madinah supaya sedikit banyaknya membantu perekonomian mereka. How much? Berapa? 5 real. Nah, ini adalah pemandangan sekitar pukul 5 sore di kota Madinah. Dan karena waktu sholat maghrib di kota Madinah itu sekitaran pukul 6 sore, jadinya kita masih sempat muter-muter atau berkeliling main di sekitaran Masjid Nabawi. Yang pastinya aku dan suami itu gantian ya. Jadi kalau misalkan aku beribadah, suami aku tuh gantian yang handle anak aku, ataupun sebaliknya. Alhamdulillah, ini adalah hari kedua aku di kota Madinah. Sekarang gantian, hari ini selesai sholat subuh itu aku dengan mutawifahnya diarahkan untuk menuju Raudhah. Raudhah adalah sebuah area di dalam Masjid Nabawi yang lokasinya itu berada di antara rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar yang digunakan untuk berdakwah. Bagaimana diketahui, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini menjadi makamnya beliau, dan area ini juga disebut sebagai lokasi yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Dan seperti yang tadi sudah aku jelaskan di awal, hari ini adalah hari kedua di mana aku dan para jemaah perempuan lainnya mengunjungi makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dibilang 2-3 jam ke depan itu anakku dihandle oleh bapaknya atau suami aku. Menurutku ya, kalau memang kita niatnya ikhlas beribadah selama di kota Madinah maupun di Mekah, segala sesuatunya itu akan Allah mudahkan, insya Allah ya. Karena memang itu yang aku pribadi rasain sendiri. Bahkan selama kita ziarah ke makam Nabi Muhammad maupun ke sahabat-sahabat Nabi lainnya, semuanya juga berjalan dengan lancar atas izin Allah. Dan anakku juga yang berusia 1 tahun 2 bulan pun bisa dibilang diberikan kelancaran, ketenangan, dan juga kesehatan selama di sana. Alhamdulillah banget. Jadi wajib banget kita hukumnya berpikir positif dan selalu husnuzon kepada Allah, dan kita serahkan semua skenarionya kepada Allah. Tapi kalau kita masuk Allah gimana? Allah.
kalau suka boleh share video aku, dan kalau memang masih ada pertanyaan boleh komentar di bawah ya. Pastinya aku akan balas. Dan jangan lupa juga di subscribe karena abis ini aku akan ada video lainnya. Yang jelas aku udah rangkum semua video-video yang bermanfaat selama aku umroh. Jadi stay tune.